Pesawat komando dan kontrol E-2 AEW Amerika Serikat telah ditarget oleh rudal angkatan bersenjata Yaman. Akibatnya kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman kini sangat rentan diserang oleh para musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Maret, hal itu diumumkan oleh sumber senior pemerintah sana pada Minggu 30 Maret 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman berhasil menargetkan pesawat komando dan kontrol itu milik kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman. Serangan itu berimbas pada Truman kehilangan kemampuan komando. Sementara menurut informasi terkini, Gedung Putih dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut. Perlu diketahui pesawat itu dioperasikan oleh 5 awak dan itu termasuk 2 pilot dan 3 spesialis radar. Kini mereka kehilangan perlindungan defensifnya sehingga lebih rentan terhadap serangan rudal dan drone milik Yaman. Rudal balistik Zulfikar Yaman menghantam Bandara Ben Gurion Israel. Situasinya mencekam, buntut sirine di beberapa kota di pusat Tel Aviv dibunyikan. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Maret, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Minggu 30 Maret 2025. Sari menyatakan bahwa serangan rudal balistik Zulfikar berhasil mencapai tujuan. Ia juga menekankan bahwa puluhan serangan udara setiap hari di Yaman tidak akan menghalangi angkatan bersenjata mereka dalam melaksanakan tugas. Dilaporkan juga bahwa sirine dibunyikan di seluruh Israel bagian tengah dan Al-Quds. Puing-puing juga ditemukan di Modi'in dan Tel Aviv. Dikabarkan 2 orang terluka di Gusdan, sementara orang lainnya mengalami cedera kepala di Tel Aviv saat menuju tempat perlindungan. Menggarisbawahi bahwa operasi Yaman terhadap Israel akan terus berlanjut hingga agresi di Gaza berhenti, serta hingga blokade yang diberlakukan di wilayah jalur Gaza dicabut. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakir Kalibaf memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika sadar betapa posisinya sangat rentan di tangan Iran. Mengutip Tasnim pada 31 Maret, hal itu diutarakan oleh Kalibaf dalam pidatonya di Hari Quds Internasional beberapa hari lalu. Lebih tepatnya dalam menyoroti pengalaman Iran, kesiapan militer, dan kemampuan pertahanan. Kalibaf mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak takut terhadap ancaman apapun. Memperingatkan bahwa Amerika sendiri sadar betapa rentannya mereka di hadapan Iran. Sehingga jika Amerika melanggar perbatasan Iran, maka itu akan seperti percikan api dalam tong mesiu, di mana imbasnya yang akan meledakkan seluruh wilayah yang berkonflik. Dengan begitu, pangkalan mereka yaitu Amerika Serikat dan sekutunya diklaim tidak akan aman. Kalibaf menambahkan sambil memperingatkan bahwa motif tersembunyi Amerika Serikat di balik negosiasi adalah pelucutan senjata Iran. Sehingga dengan begitu diklaimnya juga bahwa sangat mustahil untuk menipu bangsa Iran atau bahkan menindasnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim terbuka pada diskusi tahap akhir Perang Gaza. Sementara itu, keluarga sandera menyerukan adanya kesepakatan mendesak pulangnya semua sandera sekaligus. Mengutip Palestine Chronicle pada 31 Maret, mengenai tahap akhir Perang Gaza diutarakan oleh Netanyahu selama rapat kabinet mingguan pada Minggu 30 Maret 2025 kemarin. Ia menegaskan bahwa pemerintahnya bersedia terlibat dalam pembicaraan tentang tahap akhir perang, di mana yang menurutnya akan melibatkan pelucutan senjata Hamas dan pemindahan kepemimpinannya dari Gaza. Lebih lanjut, ia mencatat bahwa Kabinet Keamanan telah memutuskan pada Sabtu 29 Maret lalu untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Dengan mengklaim bahwa tekanan militer dan politik bukan retorika kosong telah menyebabkan kembalinya beberapa tawanan. Sementara itu, Komite Keluarga Tahanan Israel di Gaza menyatakan pada hari yang sama yaitu Minggu 30 Maret bahwa setiap diskusi tentang kesepakatan bertahap harus diakhiri. Menekankan bahwa mereka tidak ingin melihat daftar tahanan lebih lanjut yang dijadwalkan untuk dibebaskan secara bertahap. Keluarga menuntut jawaban yang jelas mengenai kapan kesepakatan penuh akan dicapai. Cerita warga Gaza yang kehilangan 20 anggota keluarga saat Idul Fitri tahun 2025.
Mengutip Tribun News pada 31 Maret, ini adalah cerita dari Adel Al-Syair. Selesai mengikuti sholat Id di luar reruntuhan masjid, ia mengungkap kesaksiannya. Al-Syair menyatakan bahwa tahun ini adalah Idul Fitri yang penuh kesedihan, lantaran mereka merasa kehilangan orang tercinta, anak, kehidupan, dan masa depan mereka. Secara pribadi, Adel mengungkapkan bahwa 20 anggota keluarganya telah tewas akibat serangan Israel beberapa waktu lalu, termasuk 4 keponakan kecilnya. Sementara itu, Syahid Al-Kurd juga menyatakan bahwa tahun ini tak ada kebahagiaan Idul Fitri, mengingat wilayahnya dipenuhi aksi pembunuhan, pengungsian, kelaparan hingga blokade kemanusiaan. Sebagai informasi akhir, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa setidaknya 50.277 warga Palestina telah dipastikan tewas dan 114.095 orang lainnya terluka dalam perang Israel di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman terhadap Iran pada Minggu 30 Maret 2025. Mengancam jika tak buat kesepakatan dengan Washington mengenai program nuklirnya, maka akan ada pemboman dan tarif sekunder. Mengutip Al Arabiya pada 31 Maret, hal itu diutarakan oleh Trump dalam wawancara telepon dengan sumber berita utama Minggu 30 Maret 2025. Perlu diketahui, dalam masa jabatan pertamanya 2017-2021, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, menetapkan batasan ketat pada aktivitas nuklir Teheran yang disengketakan dengan imbalan keringanan sanksi. Trump juga memberlakukan kembali sanksi Amerika Serikat yang luas. Sejak saat itu, Republik Islam telah jauh melampaui batas yang disepakati dengan program pengayaan uraniumnya yang meningkat. Sejauh ini, Teheran menolak peringatan Trump untuk membuat kesepakatan atau menghadapi konsekuensi militer. Dengan respons itu, Trump melontarkan ancaman kepada Iran, di mana jika Iran tidak membuat kesepakatan, maka akan ada pemboman, serta pihaknya akan mengenakan tarif sekunder pada Iran seperti yang dilakukan Trump 4 tahun lalu. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjawab ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memperingatkan bahwa pukulan balasan dari Iran ke Amerika akan sangat kuat. Mengutip Al Arabiya pada 31 Maret, hal itu diutarakan oleh Khamenei dalam pernyataannya pada Senin 31 Maret waktu setempat. Lebih tepatnya, Khamenei mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menerima pukulan keras jika bertindak, merujuk pada ancaman Trump untuk mengebom jika Teheran tidak mencapai kesepakatan nuklir baru dengan Washington. Sebelumnya, pada Minggu 30 Maret, Trump menegaskan kembali ancamannya bahwa Iran akan dibom jika tidak menerima tawarannya, terkhusus terkait isi surat yang dikirim kepada pimpinan Iran pada awal Maret soal memberi Teheran waktu 2 bulan untuk membuat keputusan. Dengan begitu, sebagai respons, Khamenei menyatakan bahwa permusuhan dari Amerika Serikat dan Israel akan selalu ada. Mereka mengancam akan menyerang Iran yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Tetapi jika Amerika Serikat Israel nekat melakukan kejahatan, maka diklaim Khamenei mereka pasti akan menerima pukulan balasan yang kuat. Dan jika mereka berpikir untuk menyebabkan pemberontakan di dalam Iran seperti tahun-tahun sebelumnya, maka rakyat Iran sendiri yang akan menghadapi mereka.